Mbak. Hai, kita berjumpa lagi anak-anak. Tian, Jason, Yanto, Gabriel, dan juga Albert. Tak terasa sudah masuk minggu ketiga ini ya. Kita masing-masing belajar di rumah. Bagaimana perasaan kalian belajar di rumah? Apakah sudah mulai bosan? Ada yang bilang ke mama papanya atau ke ibu panti, aku mau keluar, aku mau jalan-jalan. Tahan dulu. Untuk saat ini, don't go anywhere, stay at home. Oke? Jangan kemana-mana, tetap di rumah dulu ya. Karena apa? Karena jumlah orang yang terkena penyakit COVID-19 ini anak-anak, dari berita yang Miss dengar di hari Minggu tanggal 29 kemarin, 29 Maret, sudah sebanyak 1.285 orang yang terjangkit virus corona. Wah, sudah 1.000, itu sudah angka yang cukup besar ya anak-anak ya. Karena virus corona ini ketika dia menjangkit satu orang, dan orang ini akan dapat menularkan penyakitnya, menularkan virus kepada orang lain. Itu sebabnya untuk saat ini kita harus di rumah saja dulu, jangan keluar-keluar. Kenapa? Karena takutnya kalau kamu keluar-keluar, kamu bisa saja bertemu dengan orang yang terkena virus corona, dan karena kamu terlalu dekat dengan orang itu bisa menyebarkan virus corona kepada kamu, dan akhirnya kamu terkena virus corona ya. Makanya untuk saat ini tetap stay at home. Oke, anak-anak. Nah, anak-anak, pemerintah juga sudah bilang bahwa kita harus tetap di rumah, lalu harus jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan ya. Kalau kamu batuk atau bersin, jangan lupa gunakan tisu. Kalau gak ketemu tisu, kamu bisa batuk menggunakan lengan kamu ya, sebelah kiri. Oke? Atau hachi ya, jangan hachi, no, pakai lengannya ya, supaya kalau ada bakteri atau virus dari mulut kita jangan sampai dia keluar. Karena kalau dia sampai menyebar ke tempat yang lain, akan berpotensi untuk virus-virus itu akan terjangkit kepada orang lain. Kasihan orang lain ya. Oleh sebab itu, gunakan lengan kita supaya virusnya tidak kemana-mana ya, dia bisa menempel di sini. Oke, anak-anak. Nah, berikutnya, kalau kamu mau berikutnya adalah jauhi tempat-tempat yang ramai ya. Itu mengapa pemerintah bilang kita untuk di rumah, supaya kita tidak pergi ke tempat-tempat yang ramai ya. Kalaupun kita mau pergi keluar, kita harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitar kita, minimal 1 meter atau sepanjang penggaris kayu yang ada di kelas kita ya. Kira-kira jaraknya sepanjang itu ya. Jadi jangan terlalu dekat, beri jarak ya. Oke, anak-anak, itu adalah himbauan-himbauan atau nasihat-nasihat yang diberikan oleh pemerintah kepada kita, warga Indonesia, dan harus kita patuhi demi kebaikan kita. Baik anak-anak, ini adalah contoh. Kalian anggap saja nih, mereka adalah anak-anak ya. Mereka adalah kelompok anak-anak yang saat ini masih bermain di luar rumah bersama teman-temannya yang lain ya. Padahal kalau kamu lihat ini ya, ini sengaja beri silang,
Jadi sebenarnya anak ini dia sudah terkena virus corona, dianggap saja begitu ya. Tapi dia taunya dia hanya batuk biasa. Jadi dia tetap aja bermain di luar rumah, ya. Terus dia ngajak teman-teman, ayo kita main yuk, ayo kita main. Tapi kan kata mama nggak boleh main di luar. Udah, nggak apa-apa, kita main aja, nggak apa-apa. Ayo ajak yang lain yuk. Udah, kira mereka ngajak yang lain. Nah, datanglah 3 orang lagi yang lain. Akhirnya mereka bermain dalam satu kelompok ya. Jadi kamu lihat ini sudah ada satu kelompok anak-anak yang bermain ya. Dalam satu kelompok ini ada berapa anak? Ada berapa anak? Coba kamu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 orang anak-anak di dalam satu kelompok ini, tanpa mereka ketahui bahwa ada satu temannya yang sudah terjangkit virus corona. Padahal pemerintah sudah bilang kalaupun kamu main di luar, kamu harus menjaga jarak kamu seperti ini, 1 meter. Nggak boleh namanya dempet-dempetan seperti ini, dempet banget ini. Mereka nggak peduli, tetap aja mereka main-main, hingga temennya ini tiba-tiba batuk. Akhirnya bakteri-bakteri, karena dia nggak tutup mulut juga, akhirnya bakteri-bakteri yang ada pada dia menyebarlah ke teman-temannya yang lain. Virus coronanya akhirnya menjangkit temannya yang satu ini ya, dan juga menjangkit temannya yang dekat dengan dia satu lagi di sini. Nah, ya, jadi sudah ada, coba kita lihat, sudah ada berapa anak yang terkena di sini? Ada 3 orang anak. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa anak yang terkena virus corona bila kita hitung dalam pecahan ya anak-anak. Kita masuk ke matematika ya anak-anak. Jadi pecahan sebagai bagian dari keseluruhan, contohnya ini ya. Nah, karena ini adalah satu kelompok, maka kita bagi ya, yang kena virus kita bagi, kita pisahkan ya. Nah, dari satu kelompok kita pisahkan menjadi 2 kelompok. Jadi satu kelompok ini yang terkena virus, satu kelompok ini yang tidak terkena. Jadi kalau ditanya ada berapa kelompok yang terpapar virus dalam satu kelompok yang tadi, ada berapa? Ada 1 kelompok dari 2 kelompok, atau 1/2. Ini jadinya 1/2 karena tadi sudah dibagi menjadi 2. 1/2 kelompok yang terkena virus, dan ada 1/2 kelompok yang tidak terkena virus. Oke anak-anak, contoh berikutnya, ada sekelompok anak diminta oleh orang tuanya untuk mencuci tangan mereka sebelum mereka makan ya. Ini satu kelompok anak terdiri dari berapa orang? 1, 2, 3, 4. Nah, mereka diminta untuk mencuci tangan. Ternyata hanya ada 2 orang anak saja yang mau cuci tangan. Anak yang lain tidak mau cuci tangan. Mana? Lihat ya, ini yang mau cuci tangan ya, ada gambar airnya tuh. Nah, pertanyaannya adalah, ada berapa anak yang mau mencuci tangan kalau kita lihat dari pecahan ya. Baik anak-anak, sekarang kita pecah dulu mereka ya. Dari satu kelompok tadi kita pecah menjadi 2 kelompok, karena ada 2 yang mau cuci tangan, 2 lagi tidak ya. Kita anggap jadi 2 kelompok ya. Nah, sehingga ada 1 dari 2 yang mau cuci tangan. Ada 1/2 kelompok yang mau cuci tangan, dan ada 1/2 kelompok yang tidak mau cuci tangan ya anak-anak.
Ya, baik anak-anak. Tadi itu kita sudah belajar mengenai bagaimana virus corona itu dapat menyebar dari satu orang kepada orang yang lain, dan juga kita belajar bagaimana menjaga tubuh kita supaya jangan sampai terkena atau terjangkit virus corona. Dan kita juga sudah belajar mengenai pelajaran matematika ya, bagaimana anggota kelompok ya. Kita belajar, maksud Miss, kita belajar matematika mengenai pecahan sebagai bagian dari keseluruhan ya, dimana tadi ada satu kelompok, ternyata dalamnya ada terdiri 6 orang, ada yang 4 orang, terus kemudian kita bagi lagi, kita pecah lagi mereka menjadi 2 bagian, hingga akhirnya nilai dari 2 bagian ini adalah setengah dan setengah. Oke anak-anak, semoga hari ini kalian bisa belajar dengan baik, tetap semangat dan tetap tersenyum dan bahagia. Oke anak-anak, sampai bertemu lagi.